Kenapa nikah hanya disebut sunnahku? Karena orang nggak disuruh nikah juga pasti berbondong-bondong pengen nikah. Ya, karena nikah adalah ibadah yang bersesuai dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan selalu menjadi pembahasan yang diulang-ulang setiap tahunnya. Karena selama kita masih hidup dan sebagai muslim, pasti kita akan menyambut yang namanya Ramadan. Akan diwajibkan kita untuk berpuasa, kumpul bersama keluarga, berbuka bersama, belanja, ngabuburit, dan sebagainya. Yang unik, benarkah kita semua orang Islam ini mencintai Ramadan? Benarkah kita ini menyukai Ramadan? Atau justru sebaliknya? Mari kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah, ketika diwajibkan ayat tentang saum, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kita maksudnya. Kita dianggap oleh Allah, dipanggil oleh Allah sebagai beriman, itu luar biasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kalimat kutiba kata ulama ayat furridha, atau difardukan, diwajibkan. Dan dalam surat Al-Baqarah itu ada 4 kalimat kutiba. Ada kutiba alaikumusiyam, ada kutiba alaikumul wasiyah, ada kutiba alaikumul qital, dan ada kutiba alaikumul qisas. Yang semuanya ini bersifat wajib. Dan setiap ada kalimat kutiba, itu pasti watak dasar manusia kecenderungannya tidak senang terhadap hal itu. Kan sesuatu yang diwajibkan, dikatakan harus, itu biasanya yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Dan Ramadan itu isinya adalah sesuatu yang bertentangan dengan nafsu kita. Kita pengennya makan banyak, Ramadan suruh jangan makan. Tenggorokan haus, Ramadan suruh tahan. Baru nikah pengantin baru, kagak boleh ngapa-ngapain pagi hari atau sore hari. Gitu kan? Nah, sehingga sifatnya imsak, menahan. Ya, seperti makna bahasanya. Ya. Lebih jauh lagi, ya, di syariat lain seperti nikah, Nabi hanya bersabda an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Ya, Nabi hanya bilang sunnahku. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian daripada diriku. Maka kenapa nikah hanya disebut sunnahku? Karena orang nggak disuruh nikah juga pasti berbondong-bondong pengen nikah. Ya, karena nikah adalah ibadah yang bersesuai dengan apa? Sifat tabiat diri kita, hawa nafsu kita. Sementara puasa itu sangat bertentangan. Ya. Dan Ramadan ini luar biasanya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an dan menjadi bulan paling mulia. Yang dengan Ramadan umat Islam berpotensi untuk menyaingi amalan ibadah kaum-kaum terdahulu. Ya. Di ayat yang sama Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Contohnya kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh puasanya itu 5 tahun sekali. Enak ya. Tapi sekalinya puasa dia 1 tahun full. Maka 5 tahun, kalau 1 tahunnya 12 bulan kali 5, 60 bulan. Per 60 bulan mereka 12 bulan puasa. Kalau kita 5 tahun hanya 5 bulan puasa. Maka sebenarnya lebih mudah kita. Tapi kita punya keistimewaan apa? Di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Yang ganjarannya dinilai oleh Allah seperti ibadah 83 tahun. Masya Allah. Lailatul Qadar 83 tahun. Kalau orang 10 tahun saja dapat Lailatul Qadar dalam hidupnya, ya anggaplah rata-rata manusia hidup 60 tahun. 65 tahun lah rata-rata. Baligh usia 15 tahun. Berarti dia 50 tahun, 50 kali puasa, berkesempatan untuk mendapat Lailatul Qadar. Kalau 10 kali saja dapat, itu sudah 830 tahun kita ibadah. Padahal umur kita hanya 65 tahun. Itu kalau 10. Kalau 20. Nah, maka wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Karena apa? Karena salah satunya adalah keberkahan bulan Ramadan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah doa yang Nabi sebut tadi. Maka Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan, dan jangan fokus untuk menghatamkan Quran bagi orang yang bacaannya belum fasih, tajwidnya belum bagus.
Jangan fokus memperbanyak khatam Quran, fokuslah Anda belajar tahsin dan memperbaiki bacaan terutama surat Al-Fatihah. Karena kalau baca Al-Fatihah salah, sholatmu tidak sah. Kalau sholatmu tidak sah, maka tidak sempurna rukun Islammu. Kalau rukun Islammu tidak sempurna, maka kau diragukan keislamannya. Perbaiki bacaanmu, terutama Fatihah. Jadikan Ramadan momentum untuk menaikkan derajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.